Pembuatan video menggunakan KineMaster. Pertama-tama kita buka KineMaster terlebih dahulu. Kemudian kita klik tanda plus dan kita pilih aspek rasio. Pertama-tama kita pilih media atau dasarnya terlebih dahulu. Media dasar bisa berupa latar polos berwarna, foto, dan video. Pada kesempatan kali ini kita pilih latar polos berwarna terlebih dahulu. Setelah kita pilih latar polos berwarna, kita dapat memanjangkan media latar polos berwarna tersebut. Kita dapat menggeser ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita pilih lapisan. Klik foto yang akan digunakan. Kemudian setelah kita mengklik beberapa foto yang akan kita gunakan, kita dapat mengatur letaknya ataupun besarnya. Untuk mengatur letak, tinggal digeserkan ke kanan atau ke kiri sesuai kebutuhan. Kemudian, latar polos berwarna dapat kita ganti walaupun sudah kita beri lapisan. Kita atur, kita geser ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan kebutuhan lapisan foto ini. Ya, kita geser-geser terus sampai letaknya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita luruskan, kita geser lagi, kita luruskan, kita geser lagi sampai lurus. Setelah lurus, kita masukkan lapisan teks. Kita klik lapisan dan klik teks. Kita tuliskan tulisannya di sini. Kita ketik, contohnya ini pengamalan Pancasila sila ke-1. Klik pilih. Kemudian jika belum sesuai, kita klik gambar keyboard. Ini kita besarkan, kita geser, kita sesuaikan agar lebih rapi. Selanjutnya kita bisa memilih jenis huruf sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu pilih warna hurufnya. Huruf juga bisa diatur ya untuk animasi masuk, animasi keluar, dan animasi keseluruhannya. Usahakan saat kita memilih animasi masuk, animasi keluar, dan animasi keseluruhan untuk teks ataupun foto itu tetap membuat tulisan tersebut jelas. Jangan sampai kita memilih animasi masuk, animasi keluar, dan animasi keseluruhan membuat teks tersebut tidak jelas. Ada banyak pilihan untuk animasi masuk, keluar, dan keseluruhan, seperti memudar, pop, geser ke kanan, kiri, atas, slide down, putar searah jarum jam, berlawanan jarum jam, jatuh, tingkatkan, turunkan, pusatkan, usap kanan kiri, seka atas bawah, sembul luar bawah atas, sembul terbuka, geser atas bawah kiri kanan, dan stempel karet. Teks juga dapat diatur untuk bayangan, bersinar, ikhtisar, warna latar, dan lain-lain. Untuk lapisan teks dan foto, dapat dipanjangkan menyesuaikan ukuran media dengan cara menggesernya ke kanan ataupun ke kiri. Karena ini lapisannya lumayan banyak, kita pastikan satu persatu bahwa panjang lapisan dari gambar atau foto dan panjang lapisan dari teks sama dengan media, agar nanti saat perpindahan media antara satu media dengan media yang lain terlihat rapi. Kita geser-geser terus untuk lapisannya agar ukurannya atau panjangnya sama semua, sehingga saat nanti perpindahan antara tulisan dan foto perpindahannya secara bersamaan. Selain itu, kita juga dapat memberikan efek untuk foto dan tulisan satu persatu, sehingga nanti antara satu foto dengan foto yang lain ataupun antara satu teks dengan teks yang lain atau antar lapisan berbeda-beda untuk animasi masuk, animasi keluar, dan animasi keseluruhannya. Sehingga video yang kita buat menjadi video yang lebih menarik.
kita klik media lagi. Media bisa berupa layar polos, foto, dan video. Kali ini kita akan mencoba media berupa video. Video-video seperti ini dapat kita unduh di YouTube tanpa hak cipta. Banyak sekali video pembelajaran animasi yang dapat kita ambil, dapat kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena hitung mundurnya ini terlalu lama, 10 detik, kita bisa memangkasnya dan kita buang atau pangkas sebelah kiri. Tapi kalau kita belum yakin, kita bisa bagi dulu di playhead. Nah, setelah itu kita review lagi. Setelah kita review dan sudah yakin, kita hapus video yang tidak kita gunakan. Kita klik, terus kita hapus. Setelah kita hapus, kita dapat melihatnya kembali atau mengapply kembali agar ini sesuai dengan yang kita harapkan. Lanjut ke media animasi bergerak berikutnya. Ini juga kita bisa mengambil atau mengunduhnya di YouTube tanpa hak cipta. Jika animasi yang akan kita gunakan pendek, tidak bisa diperpanjang, kita dapat menduplikatnya. Setelah ini, kita akan memberi lapisan pada video. Video yang kita gunakan untuk lapisan yaitu video dengan background warna polos biru ataupun hijau. Untuk hasil yang lebih baik bisa gunakan background warna hijau. Klik kunci chroma, kemudian kita sesuaikan. Setelah background aslinya hilang, kita dapat menyesuaikan ukuran dan letak dari video tersebut. Halo anak-anak, ini adalah contoh saat kita mengapply video dengan kunci chroma. Dengan Ustazah Nafa dalam pembelajaran. Apabila kita masih mau menggunakan background animasi ini, kita hanya tinggal menambahkan lapisan teksnya saja. Contoh ini PPKN Pengamalan Pancasila sila ke-1 ya, harusnya bukan sila ke-3. Lapisan teks kita atur ukuran dan letaknya. Setelah itu kita pilih jenis hurufnya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita juga bisa mengatur warnanya, animasi masuk, animasi keseluruhan, serta animasi keluarnya. Agar jelas kita bisa menghilangkan bayangannya. Kita kembali ke lapisan video sebelumnya untuk mengatur animasi masuk dan animasi keluar yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jika kita sudah selesai memilih animasi masuk dan animasi keluar untuk lapisan video, kita dapat melanjutkan pengaturan atau pengeditan untuk lapisan berikutnya atau media berikutnya. Ini karena media animasi untuk teksnya panjangnya masih kurang, kita duplikat lagi animasinya ya, animasi video untuk medianya. Soalnya ini kalau digeser ke kiri atau ke kanan pun tidak bisa memanjang karena memang dasarnya saat kita mengunduh video tersebut videonya pendek. Jadi kita duplikat. Oke, setelah itu kita bisa mengatur-atur tulisannya untuk animasi masuk dan keluarnya agar terlihat lebih bagus. Kita lanjutkan lagi ke media. Kita pilih latar yang berwarna putih. Kemudian kita panjangkan ke kanan ataupun ke kiri. Ini kita panjangkan ke kanan. Setelah itu kita pilih lapisan. Kita pilih lagi media untuk lapisannya. Kemudian kita pilih gambar yang sesuai atau foto yang sesuai yang akan kita gunakan untuk lapisan pada media tersebut. Foto yang kita ambil untuk lapisan, kita juga dapat menyesuaikannya dengan cara memangkasnya. Agar terlihat lebih rapi, untuk layar polos berwarna, kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Ini kelebihannya, kalau layar polos berwarna sudah diberi lapisan, itu masih bisa diganti tanpa merubah susunan dari lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Setelah gambar, kita sesuaikan letak dan besarnya. Kita lanjutkan untuk menambah lapisan berupa teks. Seperti sebelumnya ya, untuk menambahkan teks sama. Kita tulis misalnya apa sih
lambang dari sila pertama. Setelah teks selesai diketik, kita lanjutkan dengan cara mengeklik tombol pilih. Kita atur ukuran tulisan dan kita atur letak dari tulisan tersebut agar sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk menambahkan lapisan teks, langkah-langkahnya sama dengan menambahkan lapisan teks pada langkah-langkah sebelumnya. Untuk merotasi teks atau gambar, kita hanya tinggal mengeklik tanda panah melengkung kanan kiri di sebelah atas gambar atau teks. Ini karena tadi di bagian awal kita ada yang salah ketik, kita bisa membetulkannya dengan cara mengaktifkan teks, kemudian klik tombol bergambar keyboard, terus diganti kesalahan dari teks tersebut. Karena ini letak lapisannya tidak sesuai dengan medianya, kita geser lapisan-lapisan tersebut ke sebelah kiri agar sesuai dengan medianya. Kemudian panjang dari lapisan teks atau gambar tersebut juga disesuaikan agar panjangnya sama. Sehingga saat nanti perpindahan antar media jadi terlihat lebih rapi. Selain mengatur panjang dari teks atau panjang dari foto, kita juga mengatur animasi keluar, animasi masuk, dan animasi keseluruhan dari lapisan-lapisan yang telah kita buat. Jenis huruf juga dapat kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Caranya sama dengan cara kita mengeklik teks yang akan kita ganti atau diaktifkan. Kemudian kita klik gambar keyboard. Setelah itu kita ganti jenis huruf sesuai dengan yang kita inginkan. Jika panjang teks dan gambar serta animasi masuk, animasi keluar, dan animasi keseluruhan sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita bisa melanjutkan ke media berikutnya. Namun apabila belum sesuai, kita atur kembali satu persatu dari gambar atau teks tersebut. Kita lanjut lagi ke media. Kita pilih latar polos berwarna, kita pilih warna hitam. Kemudian kita lapisi dengan media lagi. Kita klik gambar yang kita inginkan dan kita geser agar panjangnya sesuai dengan media di atasnya. Kita ganti media polosnya menjadi warna putih agar lebih rapi. Kemudian kita beri tulisan tangan, kita gambar tanda panah menggunakan jari langsung pada ponsel pintar kita. Kita geser tulisan tangan gambar panah tersebut, kemudian kita tambahkan lapisan teks tulisan bintang. Langkahnya sama seperti pada penjelasan sebelumnya. Kita tambahkan media, latar polos berwarna hitam. Kemudian kita beri lapisan tulisan bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu kita klik media. Media berupa video, animasi bergerak. Setelah itu kita berikan tulisan. Caranya sama ya, untuk memberikan lapisan berupa tulisan seperti langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya. Kita bisa mengganti untuk warna dan mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Untuk contoh pengamalan sila pada sila pertama, karena ini judul, kita beri latar belakang warna agar membedakan dengan penjelasannya. Kita atur-atur untuk panjangnya agar tidak tertumpuk. Setelah kita atur, kita lihat kembali apakah sudah sesuai atau belum dengan keinginan kita.
Untuk menambahkan background berupa musik atau audio, kita klik audio, kemudian kita pilih musik yang kita inginkan. Jika kita mengambil atau mengunduh musik dari YouTube ataupun website, usahakan yang tidak ada hak ciptanya. Dan jangan lupa izin kepada pemilik sound atau musik tersebut. Klik musik yang kita inginkan, klik tanda plus, kemudian kita klik tanda centang. Setelah itu kita coba play. Untuk mengatur suara, kita klik suara audionya, kemudian kita klik suara, kita kecilkan menjadi 30%, jangan terlalu keras agar tidak mengganggu suara penjelasannya nanti. Tahap terakhir sebelum kita mempublish atau mengekspor video yaitu memasukkan suara penjelasan kita pada video pembelajaran. Caranya adalah sebagai berikut. Klik menu suara, setelah itu klik mulai untuk memulai. Pengamalan Pancasila sila ke-1. Jika sudah selesai, klik berhenti. Tahap terakhir dari pengeditan video yaitu mengekspor atau mempublish video. Kita klik publish, ekspor dan bagikan. Kemudian kita pilih resolusi yang kita inginkan. Semakin besar resolusinya, kualitasnya semakin bagus. Kita ekspor, kita tunggu sampai hasil ekspornya selesai. Hasil ekspor video secara otomatis akan tersimpan di ponsel kita. Contoh hasil video yang diedit menggunakan KineMaster. Pengamalan Pancasila sila ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Nafa dalam pembelajaran PPKN Materi Pengamalan Pancasila sila ke-1. Apa sih lambang Pancasila sila ke-1? Lambang sila ke-1 adalah gambar bintang. Bunyi Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan Pancasila sila ke-1. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati antara umat beragama. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain.